Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. saat ini sedang melihat tayangan kami. Jadi sore ini kita akan bertemu dengan Kang Herwan, saya manggilnya Kang aja karena beliau orang Sunda. Kang Herwan Zainal. Saya mengenal beliau ini kira-kira sudah 3 tahun ya kira-kira. Nah, beliau ini seorang aktivis di lembaga sosial dan alhamdulillah beliau sore ini punya waktu dengan kita untuk bincang-bincang ya. Siapa beliau, ngapain aja beliau, terus kontribusi terhadap kegiatan sosialnya apa. Terus mungkin kita nanti akan bertanya tentang yang baru saja dilakukan ya. Kabarnya ada kegiatan yang baru saja mereka lakukan dan itu ya kalau buat kita itu skalanya cukup besar. Baik Kang Herwan, tanpa berpanjang kata, mangga pertama memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Masud, saya juga bilangnya Kang aja ya. Alhamdulillah, sehat. Karena ngopi saya nih. Masya Allah, Kang Masud bilang saya Kang, jadi saya juga Kang juga deh ke Kang Masud, biar sama-sama Akang. Ya, Masya Allah, pemirsa Radar Cikarang ya. Masya Allah, alhamdulillah sore ini kita bisa menyapa semua pemirsa ya. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Erwan Zainal, lengkapnya. Saya diamanahi di Lembaga Kemanusiaan MPA, Masyarakat Peduli Al-Aqsa ya. Saya diamanahi menjadi direktur di lembaga tersebut. Apa itu MPA ya? Masyarakat Peduli Al-Aqsa adalah sebuah lembaga yang fokus untuk membantu permasalahan Masjid Al-Aqsa dan Palestina ya. Mungkin seperti kita ketahui beberapa pekan yang lalu ya, kondisi Palestina ya sempat juga eskalasinya meningkat ya. Ada serangan-serangan dari Israel ya. Dan ini sebenarnya bukan hal yang pertama dilakukan oleh Zionis ya. Sudah sejak lama Palestina terjajah ya oleh negara Israel ya. Maka kami lahir di lembaga MPA ini untuk bagaimana membantu mengadvokasi kemudian menyalurkan ya menjadi fasilitator penyalur atau jembatan amanah untuk para jamaah, para donatur untuk memberikan donasinya kepada Palestina ya. Jadi kami sebagai fasilitator atau mediator sebagai penyalur bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu mungkin ya saya potong sedikit ya. Monggo silakan. Bantuan yang diberikan oleh MPA ini katakanlah kontribusi untuk Al-Aqsa ini bentuknya apa Pak Irwan? Apakah tenaga medis ataukah donasi ataukah apa, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Baik. Oke, baik ya. Jadi sebelum ke sana mungkin saya jelaskan dulu sedikit ya mengenai visi misi lah ya, visi misi lembaga nanti ada kaitannya dengan bagaimana terkait penyaluran bantuan ya. Jadi sebetulnya visi kami ya MPA ini adalah untuk bagaimana menjadi lembaga sebagai pusat edukasi ya, pusat edukasi untuk bagaimana masyarakat lebih peduli lagi terhadap Palestina dan Al-Aqsa ya. Kemudian kami breakdown menjadi 3 misi. Misi yang pertama adalah menjadi edukator lah ya untuk menyampaikan pendidikan, edukasi yang benar mengenai Palestina, Al-Aqsa, karena mungkin ada juga berita-berita di luar sana ataupun di berita-berita luar mungkin ya tentang informasi-informasi yang kurang tepat mengenai Palestina. Maka kami meluruskan, menyampaikan berita-berita ataupun menyampaikan edukasi yang benar mengenai Palestina. Kemudian misi yang kedua adalah kami bekerja sama dengan lembaga nasional, baik nasional maupun internasional, untuk sama-sama kita membantu permasalahan Palestina ini. Karena membantu Palestina tidak bisa hanya satu lembaga, gitu kan, hanya satu negara ya. Permasalahan Palestina adalah permasalahan umum sebagai semua umat manusia, semua umat kemanusiaan dan terkhusus mungkin semua muslim di dunia ini ya. Baru terakhir itu sebagai mediator atau fasilitator bantuan. Jadi ini sebenarnya misi kami yang terakhir ya untuk membantu Palestina ataupun
sebagai penyalur bantuan ini ya. Misi yang pertama adalah bagaimana kita mengedukasi dulu, kemudian bekerja sama dulu gitu kan. Baru bagi masyarakat yang ingin gitu kan mendonasikan harta terbaiknya untuk Palestina, maka kami siap untuk membantu penyaluran. Nah, mengenai pertanyaan tadi ya, mengenai apa saja yang sudah dilakukan MPA untuk membantu Palestina ya. Jadi alhamdulillah ya, ini kami pun menyampaikan terima kasih jazakumullah khair kepada para donatur yang telah setia membantu Palestina ya via MPA ini. Jadi kami MPA ini lahir dari tahun 2017, Kang Masud ya, dari pertengahan tahun 2017 bulan Juli 2017. 4 tahun ya. 3 tahun lebih lah ya, hampir 4 tahun ya, 3 tahun lebih ya. Dan kita sudah menyalurkan kurang lebih 21 kali penyaluran dengan berbagai programnya Kang Masud ya. Jadi dari mulai infrastruktur ya, misalnya membantu rumah yang rusak misalnya, kemudian dari makanan sembako ya, kemudian listrik ya, listrik ini menjadi poin penting juga karena di sana listrik nyalanya hanya 3-4 jam dalam 24 jam sehari itu, nyalanya hanya 3 sampai 4 jam. Kami membangun memberikan panel tata surya, panel surya itu ya untuk membantu listrik mereka. Kemudian membantu dalam hal Ramadan, kita misalnya ada kegiatan iftar ya, ataupun hadiah lebaran untuk anak-anak ya. Kemudian sekarang nih kita sedang menghadapi saat lagi bulan Dzulhijjah ya, kita ada kurban, kami pun menyalurkan kurban kepada mereka di Palestina ya. Jadi kami menyalurkan dengan berbagai programnya ya, apa yang mereka urgent dibutuhkan, insya Allah kami salurkan dengan berbagai programnya. Kami dinamis ya, jadi tidak terpatok kita harus misalnya menerima bantuan ini gitu kan, disalurkan untuk apa misalnya. Tapi kami dinamis, kita bertanya kepada pihak mereka ya di sana dengan ada beberapa perwakilan kami di sana, apa yang dibutuhkan misalnya. Ketika musim dingin ya, biasanya bulan Desember, Januari itu sudah mulai musim dingin, dan puncaknya di Januari Februari kalau nggak salah puncak musim dingin di Gaza, maka kami memberikan bantuan-bantuan untuk musim dingin, misalnya bantuan selimut, makanan dan sebagainya, penghangat gitu kan. Jadi kami dinamis apa yang mereka butuhkan. Ketika kemarin mereka sedang darurat ya karena emergensi gitu kan, ada serangan dan sebagainya, kami kirimkan juga gitu kan bantuan untuk merecovery mereka dalam bentuk makanan, pakaian, karena beberapa rumah yang hancur kan membutuhkan itu ya, pakaian mereka pun ikut hancur ya, beberapa bangunan juga barang-barang di dalam rumahnya juga ikut hancur. Maka kami dinamis ya, apa yang mereka butuhkan gitu kan, kami memberikan pembantuan, walaupun memang kami sedang menyusun akan ada penyaluran unggulan ya yang menjadi proyek unggulan kami. Salah satunya adalah kami sedang membangun Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza ya. Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza itu sejak 2018 kami bangun bekerja sama dengan NGO yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini mohon doanya juga dari masyarakat Indonesia dan pendengar di semua ya yang menyimak acara ini. Mudah-mudahan tanggal 17 Agustus tahun 2021 ini ya, Masjid Istiqlal tersebut yang terletak di Khan Yunis, Gaza, Palestina, bisa kita resmikan bareng-bareng dan bisa dilaksanakan secara resmi ya, pelaksanaan ibadah di sana. Kemerdekaan ya. Betul, bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Kami mengambil momen seperti itu untuk memberikan semangat kepada masyarakat di Gaza ya, supaya mereka pun bisa segera merasakan kemerdekaannya. Makanya penamaan masjidnya adalah Masjid Istiqlal ya, atau artinya adalah kemerdekaan. Seperti itu Kang Masud kurang lebih. Jadi bantuan itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka, betul karena tepat sasaran gitu ya. Insya Allah. Jadi Kang Erwan bilang ada sebagai edukator, artinya berarti banyak sekali informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Betul. Meskipun itu mungkin beredar di media-media mainstream, itu mungkin saja bisa bersimpangan dengan kondisi nyata. Nah, di sisi tadi
Kang Erwan bilang edukator, berarti ada informasi yang valid yang diterima oleh MPA dari dari Palestina langsung ya, untuk kondisi terakhir dari Palestina itu. Betul. Ya, jadi insya Allah kita ada korespondensi ya yang langsung dari sana menginformasikan. Kemudian kami pun ada konsorsium dari lembaga-lembaga NGO, kita membuat sebuah grup gitu kan. Jadi kalau ada informasi-informasi yang misalnya ini benar nggak ya, valid nggak ya, kami berdiskusi di sana. Dan biasanya ada perwakilan ya yang misalnya mereka orang Palestina ya yang sedang tinggal di sana menginformasikan, oh yang ini benar, yang ini kurang benar ya. Dan ini memang valid ya informasi di MPA itu. Insya Allah valid karena memang perang narasi yang dilakukan ya ini juga cukup tinggi ya, selain mungkin di lapangan seperti apa, ini perang narasi berupa narasi-narasi yang dilancarkan juga oleh pihak Zionis pun ini cukup masif juga ya, karena mereka saat ini mungkin memiliki dana ya. Mungkin pada saat ini ada buzzer-buzzer lah ya. Nah, terkait dengan tadi informasi, berarti nanti kita pengen tahu masyarakat tuh bisa akses informasi yang validnya lewat apa gitu ya. Kemudian kita juga pengen tahu nih MPA-nya ada di mana ya, di daerah Bekasi di mana gitu. Saya dengar ada di Bekasi ya. Betul. MPA pusatnya ada di Kabupaten Bekasi ya, tepatnya di Jalan Citandui Raya. Citandui Raya Blok P nomor 1 ya, di Cikarang Utara. Ya, tepatnya di Cikarang Utara, di Geraha Asri, kalau perumahan Geraha Asri di pinggir jalan ya. Patokannya apa tuh Kang Erwan kalau boleh tahu? Patokannya samping Indomaret lah kalau di pinggir jalan ya. Samping Indomaret, di situ sudah ada pelangnya lah insya Allah. Masyarakat Peduli Al-Aqsa. Baik. Kemudian Kang Erwan, terkait tadi bicara donasi, nanti tolong dijelaskan, mungkin Kang Erwan perlu menyampaikan profil singkat. Jangan lupa nanti nomor rekening kemana kita harus, karena sekarang lagi musim pandemi ya, jadi kalau bisa kan transaksi itu online. Di rumah aja ya. Ya, kemudian kita nanti perlu tahu akses informasi lewat online tuh bagaimana, kemudian ketika kita pengen tahu informasi terakhir tentang MPA, tentang penyalurannya bagaimana. Dan saya mendengar bulan lalu atau awal bulan ini ya, saya kurang, akhir Juni sampai awal Juli. Penyaluran. Jadi yang saya dengar MPA itu menyalurkan langsung donasi yang dititipkan dari warga Indonesia ya, khususnya ya. Betul. Langsung ke istilahnya ke Palestina melalui perwakilan. Nah, boleh cerita nggak Kang Erwan? Tapi sebelumnya nanti boleh nggak kita pengen tahu profil MPA. Setelah itu mungkin Kang Erwan boleh cerita tentang penyaluran dan apa yang dilakukan pada waktu terakhir pada bulan Juni 2021 sampai awal Juli ya kalau nggak salah ya, mungkin awal Juli, betul. Cerita mungkin boleh disampaikan foto-foto. Baik. Ya, sambil share screen ya untuk kegiatan terakhir kita. Sudah terlihat Kang Masud? Sudah. Ini saya coba jelaskan ya sambil bercerita, tadi mungkin profil MPA juga tadi sudah dibahas sekilas ya. Profil MPA, jadi MPA lahir di pertengahan tahun 2017 ya, lahir atas cinta kami terhadap Palestina dan Al-Aqsa, dan salah satu pendirinya juga seorang tokoh di Kabupaten Bekasi, ada almarhum Ustadz Imam Hambali ya, sebagai pendiri MPA, Masyarakat Peduli Al-Aqsa, yang qadarullah beliau sudah mendahului kita, dan luar biasanya ya beliau wafat ketika momen Isra Mi'raj ya, ketika 27 Rajab, malam 27 Rajab itu betapa bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang cinta Palestina ya. Allah wafatkan di momen yang memang menjadi momen yang beliau cintai ya, di malam Isra Mi'raj. Beliau itu salah satu founder berarti ya, pendiri. Beliau betul pendiri, kemudian pernah menjabat sebagai ketua yayasannya di pembina yayasan ya di MPA. Tetapi ketika beliau ada amanah lain di DPRD ya, beliau hanya sebagai pengawas aja ya, penasehat gitu, seperti itu. Ya, ini teman-teman para pemirsa
Sadar Cikarang ya. Jadi kami pada tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2021 kami melakukan penyaluran langsung ya untuk bantuan Palestina. Kami mengirimkan beberapa delegasi dari kami ya. Kami diwakili oleh beberapa orang dan ada mitra juga yang kami berangkatkan ya. Mitra ini adalah sekolah ya dari Mentari Ilmu Karawang yang memang concern terhadap pemberian donasi yang rutin kepada Palestina ya. Kami berangkatkan ada 2 orang di sana dari perwakilan Mentari Ilmu Karawang. Kemudian juga ada ini orang yang luar biasa nih Pak Haji Tatang selaku Sekjen kami juga kami berangkatkan. Kemudian 1 orang lagi dari perwakilan MPA dengan saya sendiri sebagai perwakilannya ya. Ini tanggal 26 sampai 2 Juli ya. Apa saja yang dilakukan di sana? Jadi misi delegasi ada 2 ya. Jadi pertama adalah pertemuan ya, kami para delegasi melakukan beberapa pertemuan dengan tokoh dan lembaga yang ada di Turki ya. Kenapa Turki ya? Ini pertanyaannya. Kenapa nggak langsung ke Gaza misalnya? Ya kami memang sebelum ada delegasi ke Turki ini kami mencoba untuk langsung menyalurkan ke Gaza ya. Ternyata pada akhir-akhir Juli itu ya, akhir Juni kemarin itu ternyata kondisi di Gaza memang masih belum stabil, Kang Masud. Ya, jadi masih ada beberapa serangan-serangan yang dilakukan oleh Zionis ke wilayah Gaza. Makanya perwakilan yang di Gaza tidak memberikan lampu hijau untuk delegasi kami bisa masuk ke Gaza karena mereka pun tetap menjagalah bagaimana bahaya gitu ya. Ya, keselamatan para delegasi seperti itu. Maka kami melakukan pertemuan ini di Turki. Kenapa Turki? Karena Turki menjadi negara penyambung ya antara Indonesia dengan Palestina ya, karena Turki berada di wilayah Eropa ya, kemudian sama-sama dengan Zionis ya, di sana juga satu Eropa ya, kemudian secara kekuatan ya Turki saat ini memang menjadi negara yang menjadi pembela negara-negara Muslim yang sedang mengalami masalah ya. Ketika kemarin kita dengar ya di media ada di Uighur misalnya, Turki ini yang bersuara lantang untuk membela. Kemudian ada kasus kemarin di Armenia misalnya, kemudian di Serbia dan sebagainya. Ini menjadi negara yang cukup kuat gitu kan pembelaannya terhadap negara-negara Muslim itu. Dan di sana pun kami melakukan pertemuan-pertemuan dan di sana banyak lembaga-lembaga berdiri di Turki itu yang pendirinya adalah orang-orang Palestina yang ada di Turki. Ya, maka kami melakukan pertemuannya menyalurkan langsung juga di Turki sana ya. Kami melakukan pertemuan dengan para tokoh dan lembaga di Turki. Dan kemudian misi yang kedua adalah melakukan penyaluran ya. Penyaluran MPA yang ke-21 untuk wilayah Gaza Palestina yang kami alokasikan untuk pembangunan Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza gitu. Baik, saya coba sedikit. Ini berarti ya. Sudah berlangsung yang ke-21 ya? Ke-21. Jadi dari 2017 bulan Juli penyaluran langsung maupun tidak langsung ya. Kami pun mungkin ada pengiriman yang tidak ada delegasinya. Maksudnya kami hanya mengirimkan donasinya ke perwakilan kami di sana untuk diberikan langsung kepada masyarakat. Jadi ini penyaluran secara langsung yang memang ada delegasinya maupun tidak langsung yang hanya yang hanya donasi yang sampai ke sana seperti itu. Ya, jadi ini pemberangkatan kami pada tanggal 26 Juni ya, terdiri dari 13 orang. Jadi dari MPA itu ada 5 orang, kemudian di lokasi bertemu dengan delegasi-delegasi lainnya, ada dari Kalimantan, dari Balikpapan, kemudian dari Sulawesi, ada dari Purwakarta yang dekat, ada dari Bandung, dari Jakarta, ya. Kami bertemu di sana sama-sama untuk melakukan delegasi Indonesia untuk Al-Aqsa atau Palestina, ya. Kemudian hari pertama kami di Turki, ya, kami melakukan pertemuan dengan Forum Persaudaraan Indonesia Turki. Jadi di sana sudah ada forumnya, ya, Forum Persaudaraan Indonesia Turki untuk mengakomodir, ya, bagaimana persahabatan ataupun lebih dari persahabatan, ya, persaudaraan kan lebih dari persahabatan,
persaudaraan antara Indonesia Turki ini lebih diperkuat lagi karena ada peluang-peluang di kedua negara ini harus di follow up gitu kan, harus segera bisa dilaksanakan. Apa saja nih peluangnya ditangkap oleh kedua negara ya, baik secara Indonesia mungkin ada peluang-peluang dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya, maka dibentuklah sebuah forum yang dinamakan Persaudaraan Indonesia Turki. Kami di sana mendengarkan paparan dari perwakilan ya, ini yang di tengah ini yang berkacamata namanya Kang Heri ya, orang Bandung ya, tinggal di Turki sana mengurusi pendidikan untuk Persaudaraan Indonesia Turki ya, yang mereka juga menyalurkan anak-anak yang berbakat misalnya untuk beasiswa misalnya di Imam Khatib di Turki ya, kemudian di beberapa universitas misalnya yang ada di Turki, di Istanbul dan sebagainya. Kemudian hari selanjutnya ini yang luar biasa ya, kami berkesempatan juga bertemu dengan Ketua Penasehat Presiden Turki ya, Recep Tayyip Erdogan ya. Ini merupakan orang kepercayaan beliau, namanya Dr. Israfil Islah ya. Kemarin kita berkelakar ya, beliau ini adalah LBP-nya di Indonesia mungkin ya, Luhut Binsar. Jadi segala sesuatu kebijakan itu penasehatnya adalah beliau sebagai Ketua Penasehat Presiden Turki ya. Dan luar biasanya beliau orang yang sederhana ya, kemudian komitmen terhadap Palestina dan Al-Aqsa ini cukup luar biasa besar sekali ya. Maka kami cukup takjub juga dengan bagaimana Turki pembelaannya terhadap Palestina, karena memang di belakang-belakangnya, di belakang orang-orang, di belakang presiden ya, adalah orang-orang yang memang komitmen terhadap Palestina cukup tinggi ya. Kemudian kami juga melakukan pertemuan dengan lembaga penasihat yang di Turki ini bernama Mirazimis ya, lembaga yang fokus untuk membela Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds ya di Palestina. Kami melakukan konsolidasi, melakukan kerjasama apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng, dan kami pun telah membuat kesepakatan untuk mengajak juga ya lembaga-lembaga yang ada di negeri lain ya, seperti di Qatar ya, di Malaysia, kemudian di Jordan dan sebagainya, karena permasalahan Palestina ini tidak hanya kewajiban satu dua negara ya, tapi kita harus bersama-sama bekerja sama ya, bersatu padu untuk membantu permasalahan Al-Aqsa dan Palestina ini. Ini beliau ketua ataupun pimpinan dari Mirazimis bernama Muhammad Demirci ya, orang Istanbul, tapi ayahnya adalah seorang ulama di Arab Saudi ya, lama mengajar di sana. Kemudian ini kami pun melakukan audiensi ya dengan anggota parlemen di Turki. Kami diundang ke ibu kota Turki di Ankara ya. Perjalanan dari Istanbul ke Ankara ini cukup jauh, menggunakan darat, menggunakan bis, kurang lebih 7 jam perjalanan dari Istanbul ke ibu kota Turki di Ankara, dan kami alhamdulillah disambut oleh 2 orang anggota parlemen Turki ya, yang kebetulan mereka adalah sebagai ketua perwakilan parlemen untuk persaudaraan Turki Palestina ya. Ada yang namanya Hasan Turan, kemudian ada 2 orang ya, ada Hasan Turan dan Adnan, Bapak Dr. Adnan ya. Dan kami melakukan konsolidasi, audiensi, menyampaikan apa tujuan lembaga kami, kemudian apa yang bisa diperkuat oleh anggota parlemen di sana. Dan luar biasanya sama ya, ketika kita bertemu dengan mereka, komitmen mereka ya, anggota parlemen Turki ini terhadap Palestina dan permasalahan Al-Aqsa ini cukup besar ya, dan mereka menginginkan adanya kerjasama yang lebih kuat lagi antar kedua negara, terutama ya Indonesia dan Turki ini, untuk sama-sama yuk kita membantu ya. Dan mereka pun ada obrolan-obrolan juga bagaimana kita memperkuat ekonomi ya, di sektor ekonomi, budaya dan sebagainya. Kemudian kami pun bertemu dengan forum pengusaha Turki ya, atau mungkin di sana disebut dengan, kalau di Indonesia ada Kadin ya, di sana namanya Musyad ya, Musyad. Kami diterima oleh perwakilan di sana
untuk membicarakan potensi-potensi ekonomi yang kemudian juga akhirnya ini bisa membantu lebih banyak lagi bantuan-bantuan kita kepada Palestina. Ya, jadi pada ujung-ujungnya semua pertemuan yang kami lakukan di Turki ini ujungnya adalah Al-Aqsa, ya, ujungnya adalah Palestina, seperti itu. Kita pertemuan dengan pengusaha pun sama, ya, obrolannya adalah walaupun memang ketika pertemuan adalah tentang ekonomi, tentang perdagangan dan sebagainya, tapi funnelingnya atau ujung dari pertemuan itu adalah bagaimana kita lebih memberikan memberikan bantuan yang lebih besar lagi kepada Palestina, seperti itu. Ya, nah jadi ketika pertemuan di sana, ya, ini sebagai simbolisnya di sini, ya. Kemudian dana yang disalurkan ini langsung diberikan kepada panitia pembangunan Masjid Istiqlal Indonesia, ya. Kemudian, nah ini ada istilahnya bukti bahwa MPA, ya, dengan dibantu dengan beberapa mitra kami, di sini sudah ada beberapa logonya, ya. Ada logo Forkami, logo masjid, logo sekolah, logo yayasan, logo beberapa lembaga pendidikan dan sebagainya, ya. Di sini membantu bagaimana masjidnya ya, Kang Erwan, ya. Ini masjidnya. Istiqlal, ya. Ini Masjid Istiqlal Indonesia. Ini berarti udah berapa persen ya? 90% ya udah jadi, ya. Kurang lebih mungkin kemarin terakhir itu 87, ya hampir 90-an lah. Hampir 90-an. Ya, ini eksteriornya sudah terlihat. Ini sudah ada tulisan bahasa Arab di ini dalam bahasa Indonesia, Masjid Agung Istiqlal Indonesia, ya. Boleh saya potong sebentar nggak, Pak Kang Erwan? Boleh, silakan. Ini kalau boleh tahu nih, kenapa nih milih tempat di Khan Yunis, ya? Apakah ini relatif aman dari serangan atau bagaimana, ya, kalau boleh tahu? Oke. Ini sejarahnya, ya, kenapa kita membangun Masjid Istiqlal, memilih di lokasi Khan Yunis ini, karena awalnya masjid ini adalah masjid kecil, Kang Masud, mungkin kayak musola lah gitu, tetapi jamaahnya cukup banyak. Kemudian kenapa kita memilih musola tersebut? Karena di tempat itu membutuhkan sarana pendidikan yang cukup besar, ya, karena jamaahnya cukup banyak, ada 4.000 sampai 5.000 jamaah, tetapi fasilitas masjidnya kecil. Kemudian alasan selanjutnya adalah di samping musola ini, ya, ataupun di masjid ini ada pemakaman khusus para syuhada di situ. Jadi ketika ada para syuhada meninggal itu, yang mungkin kita lihat di media, mungkin ada diarak, ya, oleh para penduduk Gaza, ini arahnya ke sini. Di samping masjid ini ada pemakaman khusus para syuhada di sini. Pemakaman terbesar yang ada di Gaza itu di samping musola ini, gitu kan, atau di samping masjid ini, ya. Jadi itu, ya, alasannya kenapa kami memilih lokasi di Khan Yunis. Mengenai keamanan, insya Allah, ya, insya Allah untuk tempat ini Allah melindungi tempat ini, ya, walaupun nanti walau alam, ya, karena Israel juga ketika serangannya, ya, tidak pandang bulu, ya, mereka menyerang masjid, kadang menyerang rumah sakit dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan tempat ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi tempat yang menjadi sumber kekuatan, ya, dan sumber semangat para penduduk Gaza untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, ya, beribadah, kemudian konsolidasi. Kemudian di situ ada sekolah-sekolah tahfidz dan sebagainya, dan mudah-mudahan lahir di situ para pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi mohon doanya kepada Pak Herwan. Kalau saya lihat kan di spanduk itu ada banyak logo, artinya donasi yang kita terima itu dari berbagai lembaga, ya? Betul. Jadi kami menerima dari berbagai mitra, ya, baik secara perorangan ataupun lembaga, ya. Ini banyak masjid-masjid ini adalah rata-rata adalah masjid-masjid yang bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Kemarin kita Ramadan ada kegiatan Jaulah Syekh misalnya, ya. Jadi kami cantumkan semuanya di sini. Kemudian ada sekolah-sekolah yang misalnya sering mengadakan
acara dengan kami, acara dongeng ataupun Jauh tuh acara kunjungan ya, pelatihan. Kang Irwan. Jauh tuh kunjungan ya, kunjungan Jauh lah, ya. Jadi kami mendatangkan Syekh Palestina langsung. langsung ya dari Palestina. Gaza ke masjid-masjid untuk melakukan Ini kemarin edukasi kan juga sholat berarti ya? taraweh, termasuk edukasi. Ceritakan kondisi Palestina. Ceritakan kondisi Palestina, ada kajian juga mengenai keberkahan bumi Palestina, gitu kan. Nah, Kang Irwan, ada pertanyaan. Berapa rentang waktunya yang dikumpulkan oleh MPA kemudian melakukan penyaluran? Apakah berdasarkan momen atau jumlah atau gimana ya? Kalau boleh tahu. Ya. Baik, jadi kami melakukan penyalurannya kami ada aturan, bukan aturan ya. Kami atur supaya memang ini sustainable gitu, Kang Masud. Jadi tidak juga ketika ada bantuan langsung dihabiskan semuanya, tetapi bagaimana kita melihat kondisi kebutuhan di sana. Jadi kami atur sedemikian rupa ya. Jadi ada bantuan-bantuan yang masuk ke MPA ya. Kami atur apa nih yang menjadi urgent mereka, yang dibutuhkan mereka gitu kan. Jadi tapi secara mudahnya lah kita untuk mengaturnya adalah dalam 1 tahun minimal kita ada 4 sampai 5 kali penyaluran gitu. Jadi kalau di breakdown lagi dalam satu tahun ini ya ada 4 sampai 5 kali, jadi kurang lebih per 2 bulan atau per 3 bulan kami ada penyaluran ke sana gitu. Jadi kami atur, jadi tidak langsung ketika banyak bantuan kita langsung dihabiskan di periode itu, tidak gitu. Jadi kami atur sedemikian supaya sustainable ya, karena kebutuhan mereka di Gaza itu kebutuhan yang harian, perlu terus-terusan diberikan. Makanya kami bergantian dengan NGO-NGO lainnya di Indonesia. Mungkin hari ini mereka gitu kan, NGO A gitu kan, hari ini NGO B, kemudian hari besoknya MPA misalnya. Jadi kita bergantian supaya mereka mendapatkan bantuannya secara terus-menerus, tidak terputus seperti itu, Kang Masud. Jadi cukup jelas nih informasi Kang Irwan. Nah, sekarang gini, kalau seandainya masyarakat kayak kami ini ingin berkontribusi, entah itu berbentuk uang atau mungkin kendaraan atau apa yang istilahnya ingin untuk membantu Palestina, itu harus misalnya ingin menyalurkannya lewat MPA itu kemana ya Kang Irwan? Terus informasi-informasi kan sekarang zamannya online tuh, gimana kita bisa mendapatkan pemirsa semua dapat informasi tentang penyaluran, tentang kondisi saat ini, tentang kondisi Palestina, tentang konflik yang sedang berlangsung saat ini, mungkin secara umum, tidak hanya kaum muslimin, mungkin teman-teman yang non muslim juga mungkin ingin tahu. Mungkin Kang Irwan bisa dijelaskan? Betul sekali Kang Masud. Jadi memang permasalahan Palestina ini bukan hanya permasalahan muslim juga ya, karena masalah kemanusiaan juga. Karena ada beberapa donatur juga yang non muslim juga sama membantu juga tentang kemanusiaan di Palestina ini ya. Nah, jadi ini bagaimana cara masyarakat ataupun jamaah untuk membantu Palestina ya. Terlebih sekarang masa PPKM nih gitu ya, nggak bisa keluar ya. Jadi kami memfasilitasi ini Kang Masud. Jadi cara mudah donasi untuk Palestina dan Al-Aqsa, cukup pemirsa ya menggunakan ponsel aja, nggak perlu keluar rumah gitu kan. Silakan buka websitenya di www.mpa.org.id, kemudian silakan pilih ya, di situ kurang lebih ada 10 campaign penyaluran ya, dari mulai tentang sembako, kemudian kemanusiaan, pendidikan, kemudian infrastruktur ya, air, kemudian listrik. Silakan pilih yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan ya, penyalurannya kemana. Kemudian pilihan pembayaran pun kami beraneka ragam dengan berbagai nomor rekening, kemudian ada layanan konsultasi juga, dan kita juga bisa bersinergi program ya, seperti yang kami lakukan dengan beberapa masjid, dengan beberapa sekolah. Kami bisa melakukan sinergi, bekerja sama, apa yang perlu kita bantu untuk sekolah tersebut. Jadi kami saling mutualisme ya, saling memberikan kebermanfaatan. Ataupun mungkin dari teman-teman yang biasa mempergunakan e-wallet misalnya, dengan GoPay, dengan ShopeePay, dengan Link dan sebagainya, kami pun memfasilitasi hal itu ya, tinggal di scan ya, di scan QR code-nya,
dan memberikan donasinya berapapun yang Bapak Ibu mungkin para pemirsa ingin berikan kepada Palestina. Ya, kemudian tadi juga betul disebutkan, kami pun memang tidak hanya menerima donasi dalam bentuk uang atau transfer ya. Misalnya Bapak Ibu ingin mendonasikan berupa harta yang lain juga kami welcome, kami silakan ya. Misalnya saya ingin donasi nih, ada tanah misalnya atau ada mobil ya. Insya Allah mangga ya, kita bisa coba fasilitasi hal tersebut untuk kemudian kami konversikan untuk bantuan kepada Palestina. Ataupun ini ada program yang terbaru juga yang kami lakukan, Kang Masud ya. Jadi kami pun bahkan menerima donasi sampah. Ini kami bekerja sama dengan Bank Sampah Cikarang Timur ya. Jadi misalnya ada sampah-sampah plastik, sampah minyak jelantah gitu ya, atau kardus-kardus gitu dikumpulkan di MPA, kemudian kami timbang di bank sampah, itu nanti dikonversikan menjadi nilai berapa, nanti kami donasikan kepada Palestina. Jadi kami pun banyak memfasilitasi cara ya? Banyak cara, betul ya. Jadi betul banyak ataupun mungkin yang tidak bisa via transfer, misalnya ingin dijemput donasinya, kami pun siap untuk bisa dijemput melakukan juga, jemput ya? donasi ke rumah. Insya Allah kami ada beberapa petugas lah yang bisa untuk menjemput donasinya. Baik, cukup jelas Kang Herwan. Terkait tadi kerjasama lembaga itu menghubungi siapa, nomor berapa, dan kalau seandainya pengen dijemput juga berapa nomor yang harus kita hubungi? Mungkin Kang Herwan bisa share. Siap. Nah, ini ada nomor resmi ya. Nomor resmi ini nomor rekening ya. Nomor rekening MPA ya, nomor rekening nanti bisa di screenshot mungkin ya. Kemudian kalau ingin kerjasama lembaga bisa ke nomor 0813 1156 0661. Di sini ada nggak ya? Jadi kurang lebih itu ya 0813 1156 0661. Ya, nanti perlu ditambahkan nih Kang Herwan di kolom. Betul, nanti saya tambahkan atau bisa ke tadi ya www.mpa.org.id, dan bisa juga teman-teman yang lebih update sebenarnya sih di media sosial kami ya. Ada juga ya? Ada media sosial kami @masyarakat-peduli-Al-Aqsa, disatukan semuanya. Itu kami biasanya di Facebook dan di Instagram lebih aktif di situ. Kami setiap hari memberitakan ya, ada 3 konten yang kami berikan di media sosial tersebut ya, bisa melihat kiprah kami ya, kegiatan betul Insya Allah. Jadi Bapak Ibu para pemirsa semua ya, bahwa Palestina dan Al-Aqsa ini adalah permasalahan yang menjadi akidah kita selaku muslim ya, dan insya Allah Bapak Ibu semua ya, orang-orang yang mencintai Al-Aqsa, orang-orang yang mencintai Palestina, insya Allah Allah akan angkat derajatnya ya. Dan Allah sebaliknya, orang-orang yang menistakan Al-Aqsa dan Palestina, maka Allah akan hinakan mereka gitu. Maka saat ini ya, Palestina, Al-Aqsa sedang dinistakan oleh kaum-kaum Yahudi di Zionis Israel gitu kan. Maka kita tinggal menunggu waktu mereka untuk dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan derajatnya, dan insya Allah ya, berkebalikan dengan itu, orang-orang yang mencintai Palestina, mencintai Al-Aqsa, itu Allah angkat derajatnya, Allah akan berikan kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat ini. Maka pemirsa semua terus dukung perjuangan kami ya, untuk bagaimana kita mendukung ataupun membantu perjuangan kemerdekaan Palestina ini ya, dengan kemerdekaan yang seutuhnya, dan mudah-mudahan insya Allah ya, ketika Palestina bisa merdeka dan Masjid Al-Aqsa ini bisa berada di tangan kaum muslimin seutuhnya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa yang mulia insya Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau boleh tahu nih, selama bergabung dengan MPA ini, apa sih motivasi Kang Herwan, terus apa yang menjadi motivasi sehingga Kang Herwan ini istilahnya ingin bergelut di MPA ini, bisa ceritakan ke pemirsa. Baik, terima kasih Kang Masud. Jadi
saya masuk di MPA ini pada akhir 2017. Ya, saya masih ingat tanggal 26 Desember kala itu tuh. 26 Desember 2017 ya, saya pribadi bergabung di MPA. Saya dari awal ya, awalnya jadi admin gitu kan, kemudian naik menjadi manajer administrasi, kemudian jadi direktur program, dan saat ini diamanahi menjadi direktur umum ya untuk lembaga ini. Apa yang memotivasi saya untuk terus berjuang di MPA untuk memperjuangkan Palestina? Tentu tadi juga disampaikan ya, bagaimana orang-orang yang mencintai Palestina dan Al-Aqsa ini akan mengundang keberkahan ya. Makanya ada sebuah ayat ya, barokna haulahu, bahwa keberkahan Al-Aqsa ini adalah sekelilingnya, bukan hanya untuk Masjid Al-Aqsa, tapi sekeliling Masjid Al-Aqsa, bahkan termasuk orang-orang yang mencintai Palestina dan Al-Aqsa ini akan mengundang keberkahan. Maka ini yang membuat saya betah di sini gitu ya. Untuk di kantor MPA ini yang memotivasi saya untuk terus berjuang di MPA ini adalah bagaimana saya sedang memetik nih keberkahan demi keberkahan di Palestina dan Al-Aqsa ini, dan sudah tidak terhitung mungkin bagaimana keberkahan yang saya rasakan di sini ya. Salah satunya mungkin tadi saya bisa bertemu dengan delegasi-delegasi, bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di Turki, di dunia internasional, itu mungkin salah satu keberkahan. Dan mungkin keberkahan lainnya mungkin insya Allah kita akan lihat bersama, dan terutama bagaimana nanti ketika Palestina ini merdeka ya, ketika Al-Aqsa ini bisa berada di tangan kaum muslimin seutuhnya, maka insya Allah ini menjadi barometer kekuatan umat muslim ini sedang ada dalam kondisi terkuatnya gitu Kang Masud. Jadi Al-Aqsa ini menjadi barometer dan indikasi ya, ketika Al-Aqsa ini berada di tangan kaum kafir ya, kondisi umat Islam ini sedang berada dalam kondisi kurang baik gitu kan, sedang rendah gitu kekuatannya. Tapi ketika Al-Aqsa ini ya nanti berada di tangan kaum muslimin, ini indikator bahwa kekuatan umat Islam ini sedang dalam kondisi yang terbaiknya ya. Ketika Al-Aqsa ini ada di tangan kaum muslimin, maka semua sumber-sumber dunia ya, sumber-sumber daya dan segala macam ini berada di kekuasaan kaum muslimin seperti itu. Maka perjuangan Al-Aqsa ini bukan sebatas bagaimana kita membantu sebuah bangunan masjid ya, tetapi bagaimana ini menjadi perjuangan untuk memperjuangkan umat dan kekuatan umat muslim seluruh dunia insya Allah. Seperti itu kurang lebihnya Kang Masud. Baik, Kang Erwan, terima kasih waktunya nih. Pemirsa Sama-sama, sudah Kang Masud. dapat banyak hal ya, banyak informasi tentang MPA. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore ini bermanfaat, dan mudah-mudahan pemirsa yang nonton mungkin ada yang termotivasi untuk berdonasi, karena kalau saya lihat tadi sangat clear ya, baik pelaporannya, baik informasinya, dan MPA ini merupakan salah satu lembaga NGO yang terkoneksi langsung dengan NGO yang sama di Palestina, sehingga donasi dari warga dari masyarakat Palestina, masyarakat Indonesia akan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Kang Erwan, sukses selalu buat teman-teman di MPA. Mudah-mudahan sama-sama kontribusi MPA untuk kemerdekaan Palestina menjadi catatan khusus, karena kalau kita perhatikan bangsa kita itu menentang penjajahan, benar ya, sesuai dengan undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan kita tahu bahwa Palestina adalah salah satu negara yang sampai saat ini masih dijajah. Mudah-mudahan kita segera melihat kemerdekaan yang diterima oleh warga Palestina, sehingga di dunia ini tidak ada lagi penjajahan sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kang Erwan, terima kasih atas waktunya. Yang sama-sama Kang Masud. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.